Film itu konon ada 3 kali penulisan. Pertama saat skrip itu dibuat, kedua saat kita syuting, director bekerja, dan ketiga penentu di mana film ini bakal jadi bagus atau melayang entah kemana. Yaitu penulisan terakhir adalah kita namakan editing. Jadi udah dibayangkan kan betapa editing adalah salah satu dari 3 jantung proses terwujudnya film yang baik. Nah, beruntung kita di sini dimampirin, udah hadir teman-teman yang aku undang di sini untuk share pengalamannya bagaimana mereka mengemban tugas menjadi penulis atau penjaga gawang terakhir, di mana film itu digantungkan nasibnya dalam pengertian kualitasnya. Berat banget nih. Aku mulai dari si bontot dulu kali ya, Alin ya. Alin dapat penghargaan versi Piala Citra ya, Alin ya, di 2 Garis Biru. Oh bukan, di Like and Share. Oh, Like and Share, oke. Like and Share, tapi Alin ini sangat-sangat produktif. Jadi dari 2005 sampai sekarang tiap tahun tuh at least 3 atau 2 deh paling enggak. Tapi yang seringnya 5, 4. Wow, luar biasa setahun. Kita juga justru kita mau nanya nih, gimana memaintain pekerjaan itu, mengingat itu pekerjaan yang tadi kita bilang gak ada terakhir, tapi kita juga percaya perjalanan waktu, pengalaman yang membuat makin lama pekerjaan itu semakin bukan menggampangkan, tapi semakin ringan karena sudah terbentuk ritme, pola, dan bagaimana budaya produksi itu dijalankan, budaya penulisan terakhir editing kami itu. Alin boleh di-share bagaimana memaintain, Alin kebanyakan kalau saya lihat tuh drama, musical, komedi gitu, memaintain emosi dalam editing tuh gimana? Wow, ini ya udah kesana sini emosi dalam editing. Waduh, kirain suruh cerita perjalanan gitu. Iya Mas. Wah itu gimana ya, kalau gimana cara memaintain emosi, pastinya awalnya dari ngobrol sih. Aku biasanya ngobrol dulu sama sutradara. Itu aku seneng banget kalau bisa punya kesempatan ketemu, ngobrol sama director, dengerin dia cerita tentang apa yang dia mau buat gitu ya. Itu tuh adalah momen aku nangkep emosi bahkan dari kita ngobrol gitu loh. Dia punya pemikiran seperti apa tentang filmnya, perasaan-perasaan yang dia pengen munculkan gitu kan, konflik dan lain-lain. Nah, itu yang aku pegang biasanya. Habis itu kita akan ngomongin bedah skenario lah. Dari situ kita juga mulai lebih luas diskusinya gitu. Nah, habis itu tentunya seperti Mas Hari tadi bilang kan, habis syuting aku punya waktu buat nonton tuh. Dan ngeliat lagi apakah sejalan dengan apa yang pengen dibuat di awal gitu. Aku nonton assembling, terus nonton assembling tuh buat aku kasarnya ya kayak nonton sampah. Ya karena semuanya masih raw banget kan gitu, masih struktur mungkin udah jalan, mungkin ada yang belum jalan gitu. Terus dari situ bikin note pribadi kan. Oke, ini karakternya siapa yang perlu dijaga, siapa yang mau diapain, itu tuh biasanya aku lihatnya dari assembling. Nah, abis itu baru tuh masuk ke mulai mendalami emosi dan lain-lain. Biasanya lebih ngikutin perasaan karakter sih gitu. Sambil aku seneng banget main ritme. Jadi kadang emosi itu juga bisa kebentuk dari ritme. Ritme itu kan bisa dibentuk dari macam-macam. Ada yang bisa dari cutting, ada ritme dari acting,
ritme dari pergerakan kamera, blocking gitu kan, beat dialog gitu kan. Nah, dan bener banget ketika kita melakukan cutting yang cepat belum tentu ritme filmnya jadi cepat gitu. Ada yang ritmenya ini tapi kita feelingnya jadi nggak sedinamis itu gitu kan. Nah, permainan emosi ini tuh bisa kita mainin. Mungkin ada yang dari cutting tapi mungkin juga dari acting. Nah, kalau mungkin kerjasama dari semuanya gitu, ada pergerakan kamera dan lain-lain, itu pasti ada mood, ada feeling, ada perasaan, ada emosi yang mau disampaikan juga. Misalnya satu shot doang gitu kan, itu ada ritmenya, iya kan? Bagaimana kamera berjalan mendekati subjek, dia punya ritme gitu kan. Jadi ritme itu nggak hanya sekedar cutting yang dibentuk gitu, atau ritme tidak hanya dibentuk oleh cutting gitu. Nah, jadi itu yang perlu kita coba rasain sih gitu. Perlu kita coba rasain. Kadang malah ya kadang kan dari asisten tuh wow, pokoknya malah kadang banyak kan ya ini nggak apa-apa, it's okay, nggak ada yang salah gitu. Dan emang ya udah biarin aja dulu dia ngedit gitu kan. Cuman kadang oke, ini kendorin, dari situ aku bikin note, oh enggak, ini panjangin, ini bukan di sini, ini bukan shotnya, bukan di dia, tapi ada di satunya. Aksi reaksi itu kan juga bisa ngebentuk emosi gitu. Itu sih. Oke. Menarik ya. Oke, ketika kita ngomong sama asisten, apakah Alin selalu 100% berhasil mendirect asisten? Atau kadang-kadang udah di sini deh. Iya. Itu juga menarik tuh. Iya. Kasusnya menarik. Memanage asisten tuh juga salah satu mungkin apa ya, skill editor juga. Memanage tim. Kalau misalnya asisten mungkin udah ikut aku lama lah, aku bisa bilang dia senior asisten lah. Udah ngerti sebahasa anehku aja udah. Ini di A, nah itu itu dia udah tahu lah. Tapi kalau yang baru kan pasti butuh dijelaskan lebih lanjut, lebih jelas lagi. Nah, ya alhamdulillah nih sekarang aku punya tim yang udah bisa dibilang ada 2 orang senior asisten gitu, yang memang bekerja selang-seling kayak Mas Hari tadi bilang, ini kok setahun bisa segini ya, alhamdulillah karena dukungan tim sih, tim kerja. Kalau tim kerjanya nggak mendukung, mungkin aku juga nggak bisa gitu. Dan dulu sebenarnya aku paling takut ngambil ya setahun tuh 1 aja cukup sih aku gitu. Maksudnya kayak di atas kertas memang takut banget double atau misalnya back to back gitu. Nah, sekarang alhamdulillah bisa back to back dengan 2 asisten gitu. Ya awal-awal asistenku yang sekarang ini tentunya ada yang senior, ada yang junior. Ketika sama yang senior aku bisa push gitu, push sampai misalnya aku udah kayak istilahku tuh ngedit bacot Mas. Karena aku lagi ngerjain yang ini nih, yang ini harus tetap berjalan kan. Nah, aku bisa push dia sampai yang aku mau gitu. Jadi ngebentuk struktur, jadi udah ngedit tapi masih ngomong aja gitu. Ini digini, enggak, nih salah reaksinya apa nih, pasang struktur dan lain-lain segala macam, itu aku bisa push dia. Tapi kalau yang baru beda sih gitu. Jadi aku akhirnya akan ngomong sebatas yang dia mampu pahami aja. Berarti dengan demikian aku harus sadar konsekuensi sih. Effort. Betul. Kalau misalnya sama yang senior, oke nih gue sekali 2 kali, maksudnya dalam waktu mungkin seminggu gue udah bisa pegang. Tapi kalau sama yang asisten baru, gue butuh effort lebih lama. Jadi gue mesti kerjain yang ini, gue harus, maksudnya manajemen diri juga harus penting sih. Oke, yang ini gue harus cepet, ini biar gue bisa punya waktu yang ini lebih lama. Dewi Alibasa, salah satu juga yang gue nonton di film lo ADC pertama ya, ada perwakilan pertama. Itu tuh saat gue nonton itu udah nggak kayak editing. Kalau Dr. Dre bilang ya, lu kalau dengar musik pakai headphone, lu masih berasa headphone lu bagus. Headphone lu sungguhnya bagus. Jadi kalau lu dengar headphone, lu nggak merasa ada headphone, tapi lu dengar musik, itu headphone yang bagus. Kayak di akhirnya di endorse Apple atau Beat gitu ya. Gue nonton ADC pertamanya Dewi nggak kayak ada editing. Gue ngalir ya. Gue sih nggak tahu ya apa nih
karena cewek-ceweknya juga cute, baru-baru gitu ya. Jadi nggak terasa. Jadi nggak disampul gitu. Sedih dikit gue ikutan sedih. Aduh, terus gue cuman nih cowok goblok amat sih gitu kan Niko gitu. Berarti kan gue ke bawah. Iya. Gue kayak mak-mak ke bawah sinetron gitu. Editing dia. Itu gimana Bi lo ngatur treatment itu? Pertama itu, kedua kalau nggak salah lo ngedit itu film-film awal lo ya, film-film pertama ya. Ada itu pertama, film pertama, layar lebar pertama. Nah itu gimana? Lo pasti kan lo pasti ada eksperimental dan cara-cara nubruk jatuh bangun di salah nggak itu kan, hingga sampai menciptakan film yang orang tuh nggak berasa bahwasannya film itu ada editing tuh gimana? Yang gua Lu mau nanya aja mau kirim Boleh diketik ntar. Nggak, itu kan gimana ya? Itu film layar lebar pertama gue gitu. Jadi jujur aja, jadi sebelum gue mengerjakan layar lebar, itu gue latihan di FTV. Oh, okay. Zaman dulu FTV kan Marak ya. oh ya, dan durasinya juga sama kayak film juga kan, seperti itu. Itu gue nge-push diri gue di situ. FTV zaman itu udah Kevin apa Eddie Roll ya? Evid. Oh, Evid. Sudah Evid gitu kan. Sudah non-linear masuk. ya. Iya, karena kan non linear kan masuk sebenarnya dari 95 juga udah ada kan Evid. Oh iya. Tapi cuman PHP ya tertentu aja lah gitu kan. PHP kece. Iya gitu. Nah, ya itu pertama kali aja gue juga masih sempet ragu sama gue mampu nggak sih ngerjain layar lebar nih gitu. Iya tuh sampai deg tuh pertama kali itu udah kayak gitu udah pertama kali film layar lebar kan masih celluloid. Oke. Itu tapi sudah menggunakan Evid. Jadi kita ada transfer lah ya. ya ada kini transfer kan materinya gitu. Terus Nah, ngecek. udah gitu Oke. ada request. Yes. Nanti ngeditnya tidak boleh menggunakan transisi optik apapun. Cutting ya. Ya, ada Cutting. harganya. karena zaman itu kan karena celluloid ini negatif cutting. Kalau misalnya satu di sofa aja 4 juta. Gitu kan? Nambah budget. Itu sudah di request. Jangan menggunakan transisi optik apapun, gitu. Oke. Dari reel aja 35 mili itu berarti 15 juta ya satu reel filmnya. Lupa deh. Kalau nggak salah kalau nggak salah di satu cam itu masih 1 jutaan sih. Iya, tapi kan cuma 4 menit. 4 menit. 4 menit. Kalau 16 12. Oh iya. Kalau 35 itu segitu. Hubungan sama keycode, hubungan sama timecode, gitu kan? Kita timecode-nya belum fasih, masuk ke keycode. Ya masuk keycode udah pokoknya kayak gitu lah. Teknisnya aja udah bikin beban pusing. banget. Benar, teknisnya. Lo harus deal dengan itu dulu sebelum lo Masuk deal ke feel gitu. Iya, gitu. Ya kan gua harus itu dulu, pelajarin dulu ini. Oke, ada kini transfer, ada ini. Kenapa harus pakainya Evid pada saat itu? Karena di software Evid itu dia satu-satunya yang punya media film, data film. Yes. Nah, data film bisa masuk ke situ. Itu kan dipelajarin dulu tuh. Iya, segala macamnya. Udah pas masuk ke ya kalau misalnya balik lagi ke ininya, ke filmnya, ya aku berusaha karena kita terbiasa dengar musik ya, Pak ya. Gitu kan? Setiap hari bangun tidur gue selalu dengar musik pada saat-saat itu. Lagi cantik-cantiknya gitu denger scoring. Koplo. Dan macam-macam gitu kan, Degung Sunda. macam-macam. Gue mau tidur gue dengerin dulu gitu, gue sambil ngapain baca kayak gue ya sambil ngapain lah gue bangun tidur tuh gitu. Jadi setiap hari gue mengindikan diri gue harus sense of music gue harus jalan dengan baik gitu kan. Jadi setiap petukan gue tahu ritme ini di mana. Nah, di situ gue belajar bahwa ada ritme internal, ada ritme eksternal. Ada emosi internal, ada emosi eksternal. Ya kalau internal kan berarti dari si materi itu sendiri, ya kan? Kalau yang eksternal berarti dari cuttingan kita membantu seperti itu. Nah ini sekarang nggak boleh sama sekali menggunakan transisi optik segala macam. Akhirnya gue menggunakan ritme internal yang ada di materi-materi itu. Yes. Jadi gue
kayak aksi, reaksi segala macam. Gue harus nganalisa lagi nih. Pada saat Cinta ngomong kamu lucu ya kalau lagi bingung. Ini di mana muka lo yang harus ada di situ siapa? Ini korbannya siapa dulu nih, gitu kan? Harus ada di situ. Nah, itu gue analisa shot by shot. Yes. Seperti itu. Cutting pointnya nih gue di mana, titiknya ini gimana. Jadi kebetulan Rudy mendirect dengan bagus sekali ya. Itu emosi internalnya itu dapet gitu kan. Gitu. Walaupun memang ya ada kendala-kendala dari shot-shot itu untuk kita edit cut to cut ya ada berat ada ya, karena kan continuity-nya itu kan ya salah seperti itu lumayan lah gitu kan. Nah, terus misalnya kayak montase gitu. Itu kan lumayan berat kalau misalnya ritme dari kameranya dia tidak continuity terus, tapi kan kita mesti titik di mana nih, kita potong lagi. Nah, gue ada satu adegan yang di perpustakaan itu gue mengambil cuttingan itu dari terang gelap. Akhirnya karena ya itu dia dari orang dia ngomong dari apa segala macam di mana. Jadi kamera dari ketutupan terus gitu. Iya. Bukan ketutupan. Fading. Enggak. Oh, enggak boleh. 4 juta. Lapas beroda. Oh, gila. Ada 100 something. Berapa Tapi suruh cashback loh. Cashback harusnya. Tokong terminal. Cashback. Jadi pada saat si Rangga itu jalan di antara rak buku, itu kan belum ada bayangan. Iya. Atau udah ada bayangan. Nah, jadi gue bermain di bayangan ini. Oh, bermainnya gimana maksudnya? Cutting point gue, ada bayangan. Cutting pointnya Cutting pointnya di situ, jadi dia transisi. seolah transisi ke gerakan, gitu. Yes. Nah, itu mainnya seperti itu gitu jadinya gitu kan. Terus kayak transisi yang menggunakan shot sendiri, main basket, terus kemasak lah apa segala macam, atau dari kan transisi kan nggak harus selalu dengan optik ya, gitu kan, bisa dari audio, bisa dari shot yang established lah apa segala macam gitu. Nah ya, jadi memang bener-bener mainnya dirasa. Oke. Rasa dan kebetulan raw atau material lo baik ya, tergolong baik untuk sangat internal emosinya ya. luar biasa. Gue dapet di situ gitu kan. Ya gue juga bilang gitu. Sampai gue masukin ya, musik aja gitu kan, masukin musik apa segala macam kan, dapat musik kan dari pemusik itu kan dikasih -1 sama lagu, sama lirik, gitu. Jadi gue bisa bermainnya, gue bisa ngedit musik di situ. Pokoknya drive lo, feel lo ya, apapun yang terjadi feel ya, lo arahin. Sampai gue sempat ada pengalaman juga pada saat ada cuttingan yang ini nggak bisa dicepetin, gitu kan? Nggak bisa, gitu. Kenapa? Karena di internalnya ritmenya tidak mendukung untuk dinamis, gitu. Nah itu kan susah, kita kan nggak bisa main potong hanya karena durasi terus kita main potong gitu, itu kan nggak bisa tuh, gitu seperti itu. Tapi itu sempat diambil lagi. Itu memang, nah itu yang menarik nih. Gue sering lihat di film-film Hollywood ini, editor yang udah besar gitu, kadang-kadang di pikiran gue ya, gila ini nggak continuity, disikat aja cutnya loh. Dia mendingan belain return daripada nggak continuity atau ini lagi jelek. Jahat juga nih gitu. Tapi emang ritme selamat deh. Itu gimana nih? Aku termasuk yang agak cuek sih sama continuity. Maksudnya ada film yang memang kita perlu disiplin jagain continuity-nya. Ada jenis-jenis film seperti itu. Tapi ada juga yang ini ngikutin feeling, tetap ngikutin feeling gitu. Kayak Dewi tadi ya, feel gue begini. Nggak deh. Gitu. Dan sebenarnya itu kan, nah itu kan jadi kita bisa nunjukin kelebihan kita sebagai editor. Bagaimana ketidakkontinuitian ini tidak dirasakan oleh penonton. Kecuali penonton kritis kayak kita ya. Kadang kan masalah continuity ini bisa dikasih solusi, misalnya cuttingnya pas gerakan. Orang udah lupa continuity-nya di mana, tapi karena ada
kalau nggak salah point of interestnya ada di mana Yes. gitu. Kadang misalnya ada apa ekstra kan paling nyebelin. Waduh. Ini Iya. paling bikin nggak Kerikil continuity. dalam daging. Iya. Belum ada kliriksnya. Kecil tapi kalau ngerusak banget. Di masternya dia ngapain, di close dia ngapain, dia nggak kisah. Tapi kita selalu editor tuh selalu punya trik buat Iya. ngasih solusi gitu yang nggak sampai harus ngerusak perasaan penontonnya. Walaupun kadang-kadang Vcom jadi kenakan. Final Fatinite jadi kenakan. Iya, iya. Ya kadang-kadang mau nggak mau harus digituin karena kita harus cheat cut gitu. Iya. Nah cheat cut itu gitu kan ya di poin mana, di titik mana, cutting point mana, Itu udah ya skill orang tuh. udah nggak ngeh gitu kan. Iya. Karena gua ngejalanin itu gitu sampai jutaan orang mau nggak ngeh. Iya. Kan guys, itu nggak sembarangan. Jadi semua perhitungan, semua on feel, on apa namanya, ya perhitungan deh pokoknya. Iya, benar. Jadi nggak sembarangan. Iya. Dan selalu Kapan ada ya? reason di setiap cutting kita gitu Betul, kan. betul. Karena ada pertanggungjawabannya nih. Iya. Mau masukin yang si A ini masuk ke sini lagi disambung ke sini. Nah, ini kan ada pertanggungjawabannya gitu. Iya. Dan itu Konsekuensi ya. betul. Oke, ini kan kita dengar dari cewek film ya, editor, dan memang benar-benar works di filmnya. Karena buat gue juga Indian film itu seteknologi apa, balik lagi ke film. Kalau filmnya kita nggak dapat, maka almarhumlah film. Iya. Nangis di pojok. Oke, ini kan film nih. Nah, kita ke Aksan nih, award winner versi FFI Filosofi Kopi ya. Filmnya sangat cowok banget, cuttingannya semuanya. Gimana tuh Sam? Memaintain itu sampai cowok tapi bisa terjadi. Oke, jadi cerita yang lain itu adalah ini film meskipun judulnya Filosofi Kopi, tapi kita nggak ngomongin kopi. Jadi kita ngomongin ini adalah isu hubungan orang tua sama ayah sama anak. Nah, di tahun itu saya berbagi gitu kan. Wow. Jadi di posisi yang nggak tahu rasanya jadi ayah. Iya. Terus disuruh bikin film ngomongin soal fatherhood issue gitu kan. Angga juga posisinya sama, dia selama punya anak juga. Bahkan itu belum aja nih. itu di setelah kita satu mas, Angga pamit mau ke Lombok honeymoon dulu kan. Lombok bawa anak tuh. Ya, habis dari Lombok ada oleh-oleh deh. Iya, jadi posisinya adalah ini buat orang tua anak gitu kan. Oke. Posisinya nggak punya anak, masih berwajah lain, kita nggak punya experience apapun, maka dia saya dibagi hubungan saya sama bapak saya gitu kan. Punya isu apa sama saya bapak gitu kan. Terus kenalan dulu kira-kira saya ini waktu kecil itu bapak berantem sama bapak saya gitu kan. Bapak saya marah gitu kan. Tua kamu di rumah gitu. Tahu diusir di rumah gitu kan. Ya pergi aja dong, diusir kan pergi kayak. Pergi bosan lagi balik ke rumah. Baik kan. Bosan apa lapar? Rindu kenyamanan nih. Jadi coba digaya lagi terus coba berusaha memahami apa sih ketakutannya di orang tua gitu kan, terus bagaimana ternyata memang komunikasi sama anak itu nggak segampang itu gitu kan. Terus akhirnya ngomongin kopi juga, belajar minum kopi ini di Filosofi Kopi itu pertama kali saya minum kopi mas. Waduh, harus deh. Mau nggak mau deh tuh ya. Kopi itu bikin direkturnya kan. Oh. Dan ternyata emang kalau kopi yang dibikin oleh barista itu beda banget sama kopi yang keplek-keplek Iya, gitu. pasti. Saset. Ya kan tuh udah dibikin adegan yang di Cinta Taman itu si apa? Belum minum kopi, kopi gitu kan. kopi saset di Cuma ada titipan juga, ini kan nggak boleh terlalu Kopi. pon gitu kan ya. Jadi habis itu udah ngerasain kopi, udah stop, kamu nggak minum kopi lagi. Takutnya jadi ngomongin kopinya gitu kan. Jadi tetap minum kopi, kebetulan kita punya sponsor kopi, dan kopinya masih cappuccino bergula gitu kan. oh, Nah ini tiap hari tuh ada kopi di sebelah gitu kan. dan bergula. Dan bergula, karena emang kok harus tetap ada refill kopinya ada, Oh, tapi nggak boleh buat pahit gitu. buat hawa-hawa aja. aja. Bau-bau. Roma. Dan setelah itu ya banyak ngobrol sama director, bersama asisten juga. Terus ada satu kebiasaan baik kalau di sinema itu adalah kita ada FGD. Ada apa? FGD. Oke. Jadi film udah selesai draft berapa, kita panggil sama penonton, kita coba
menarik apa Opini. ini? Sebenarnya bukan opini, kalau opini semua orang Reaksi. reaksinya gitu kan. Mereka happy-nya di mana, keselnya di mana, semua orang ngomong tapi obrolannya beda-beda gitu kan. Saya tangkap adalah semua orang antusias. Cuma kalau kepalanya beda-beda, kita coba edit lagi gitu kan. Nah yang kebetulan kita dikasih kesempatan 2 kali FGD. Nah yang kedua saya undang Mas Pulung gitu. Oke, Mas Pulung datang dong, saya butuh dipinning gitu. Oke. Nah yang kedua tiba-tiba Mas Pulung saya samperin, komennya adalah ini aneh banget di komennya gitu kan. Filmnya terlalu bagus. Ini baik apa buruk ya? Nggak mau uji tapi kok nadanya nggak oke gitu. Terus dia bilang iya ini sampai kita film selesai kita nggak tahu ternyata filmnya udah selesai kapan ada klimaks dan segala macam. Akhirnya balik lagi mulai lagi gitu kan, kita step back terus coba dianalisa lagi ada apa dengan filmnya. Oh ternyata istilahnya kalau kita terlalu pengen semuanya baik itu dikeluarin gitu kan. Karena kita ternyata enggak, kita ada 2 karakter, ada Ben sama Jody. Nggak mungkin dua-duanya jadi tokoh utama kan. Nah kita harus memilih, kita kurangin nih porsi Judinya kegedean gitu kan. Bennya terlalu dominan, Judinya malah jadi kayak tenggelam. Oke, kita kurangin ketika Judi lagi kenceng atau Ben lagi kenceng, kita kurangin, kita pilih-pilih gitu. Terus yang juga ada menarik adalah selagi Angga di kelompok itu tiba-tiba telepon gitu, mungkin nggak kalau ada satu adegan itu kita belah gitu kan. Posisinya dibagi jadi 2. Bilang secara teknis nggak mungkin ya ada 2 karakter di 2 waktu yang berbeda pakai baju yang sama, harusnya kan yang ganti gitu kan, atau ada kecurigaan itu. Tapi kita coba dulu, terus kita coba di preview, kebetulan istrinya kan juga penonton kostumnya gitu. Jadi sebelum preview saya speak dulu, ternyata ada satu scene yang kita belah gitu. Kalau ada yang nanti soal masih tahu nanti kita perbaiki. Kita preview, ada komen tapi cuma 1 dari istrinya itu, dan ada kita mention kan. Terus kita bongkar lagi, kita coba workout lagi, ketemu lagi satu scene kita bisa belah. Dan sampai sekarang itu nggak ada yang bisa nunjukin itu scene yang mana yang kita belah. Yang paling penting sih ini sih Mas, bahwa saya ingat banget waktu itu Mas Wawan pernah sharing gitu ya, bahwa kalau kita ngedit itu kita harus jatuh cinta sama filmnya gitu. Kalau kita nggak jatuh cinta, nggak bisa jadi film bagus. Iya, itu juga faktor sih. Ya, kalau lebih flashback ke 22 tahun yang lalu, ke 23 tahun yang lalu, kan Aksan pernah megang series Jenderal Kancil saya ya. Saya lihat betul Aksan begitu cintanya sama serial itu ya, sampai totalitas, sampai nggak sadar hidupnya nginep di mana, nginepnya setiap aku datang ke base camp tuh, wah asik, tahu sendiri. Waktu ada satu scene di mana si Tikrip itu buka wignya kan, Iya, terus saya kecewa gitu. Iya, Ternyata nggak sibuk. Dan dia nggak pernah lihat pemainnya secara live. Dia hanya dapat materi edit, kirim materi edit bertahun-tahun tuh, udah setahun lebih deh. Suatu hari saya ajak lokasi. Wah, matanya berbinar-binar kayak ketemu fans. Wah, kayak Itu ketemu fans penyakit Korea. editor Mas. Iya. Penyakit editor norak-noraknya kita. Itu kan lebih parah lagi. Oh gitu. So kenal jadi kayak sama kita nggak Oh pernah. iya. Kemarin tuh baru ngedit film dokumenter kan tentang perdamaian GAM. Premier nih. Kan itu kan semuanya petinggi-petinggi GAM, petinggi-petinggi negara kita lah, ada Pak JK, ada Pak siapa, Hamid Awaludin, ada. Aku fans banget sama dia karena dia storyteller yang baik gitu. Pas premier aku sama editornya 2 kan, satu lagi kita kok pas ya duduknya di atas petingginya GAM, aku lupa, maaf banget lupa namanya, Pak siapa, sama Pak Hamid Awaludin. Kita bisa kayak norak banget, kita ke depan. Bapak maaf Bapak, saya editor film ini, saya bolehnya foto bareng. Oh, udah sepo orangnya, oh iya, dia juga mungkin kan nih siapa anak kecil ini, kita minta foto terus. Kita deket dia berjarak. Itu siapa orang ini? Kita jajan. Atau dia malah panik kan? Sekarang ini kan film politik kan, jadi mungkin panik, siapa ini? Dicurigakan ya. Norak banget emang editor tuh kalau ketemu. Itu sedihnya kita gitu, kita kayak kenal sama artisnya gitu kan,
pas ketemu dia nggak sekali. Aku pernah sedih. Iya, Gue kamu kasih mau nama Lukman. Iya kan kayak kenal kan setiap hari loh gitu sama tokoh itu, sama kayak Darling is Darling tuh gue dia kan setahun setahun gitu ngeliatin muka dia, terus gue nggak pernah ketemu orangnya, tiba-tiba ketemu orangnya setelah 2 tahun kemudian. Dan itu akrab dia enggak. Dia yang bingung gitu ya, foto setelah sekian tahun gue lihat muka ini dia kan di monitor baru sekarang. Oh masih Gue kerja film semesta juga komentar juga. Udah nih jangan norak, jangan sok-sokan. Tidak bisa. Nah, itu apa? Norak banget emang kita. ya kalau di luar itu kan dideketin, maksudnya dibaik-baikin tuh sebenarnya kayak editornya. Karena gue pernah kejadian gitu, gue di Korea gitu kan, itu gue dibaik-baikin selalu sama pemain-pemain Korea karena apa? Mereka takut dipotong. Iya. Gitu kan. Dewi, nanti itu aku dipanjangin apa? Oke, nggak butuh aku. Kok dibuang gitu? Itu mereka beneran kita tuh dibaik-baikin gitu. Tahun 2007 ke 97 gue lupa waktu gue ngerjain serial Alitopan tuh ya. Jadi ada pemain-pemain kok ngerokok tuh, lo udah ketemuin Koko belum? Koko tuh editor gue. Kenapa? Nasib gue ditunjuknya dia. Komputernya di-cut, nggak ada cover lo. Semua tuh gue ketawa itu lagi. Ngojok di tongkrongan dia ngerokok tuh. Aduh. Tapi rencana sedih kalau di premier sih. Kalau tiba-tiba nggak sengaja dekat pemain gitu, karena nggak nyaman aku tiba-tiba dia ngerasa kok Sofia nggak masuk. Gitu. Nah iya. Lu pernah nggak di marahin gitu sama pemain yang lu delete ini kok main? Lu pernah nggak? Belum pernah sih yang Lu? Ali apa minimal dijutekin apa dia? Enggak dijutekin, enggak, cuma kayak kok aku Oh, iya, iya. maaf ya. Kalau Dewa Kalau gue pernah nyaranin, kalau pemain enggak, Oh, tapi enggak. Saudara. bukan, ya produser. oh Enggak marah juga, tapi gue menyarankan untuk adegan itu dibuang. Iya. Karena kan memang nggak bisa sampai itu. Itu Jadi semuanya sudah padat dan dia pengen durasi yang dia inginkan, nggak bisa diapa-apain lagi, itu harus dibuang. Iya. Mahal, Bu. Iya memang. Pas mahal tuh. Waduh. Iya kan? Iya. Airport. Ada pandangan cinta. Kakak pakai keren. Wah. Gua tebak-tebak nih film. Aku juga jadi pengen nonton. Itu kita udah diskusi dia bertahan. Oke, sekarang gini. Gue Sutradara apa produser ya? produser saudara. Oh iya pasti. Gitu kan? Sayang bos. Iya, betul. Nah ya. Oh, dia kan mikirnya objektif. Jadi, Harusnya nonton dulu 2 hari balik, kalau misalnya memang enggak, coba dipikirkan nih apa lagi gitu kan, yang bisa memang harus kita lock gitu kan. Akhirnya dibalik udah 2 hari. Tapi bener nggak apa-apa kan, aman kan, mahal kan gue itu tuh sin mahal Pak, tuh sin mahal. akhirnya alhamdulillahnya mau berkorban karena demi film, demi keutuhan film tayang nggak nih gitu kan. Kalau misalnya tidak sesuai dengan durasi yang dia mau, ya kan nggak bisa gitu. Nah kalau misalnya itu dibuang, ya udah akhirnya alhamdulillah sepakat. Tapi yang gue sih kejadian pemain Korea itu, Oh iya. kenapa scene ini dibuang? Ada aku di halte ini gitu kan. Oke. Gitu. Sampai Iya, melas begitu. soalnya gitu kan. Ya Tapi Tuhan. menurut lo film itu memang lebih baik yang scene itu dibuang gitu. Betul. Kayak itu. Oh ya, bukan Korea. Film Yang kita. bandara. Itu masa Coba googling dulu filmnya. Iya, klik. Bagian itu kalau misalnya kita lihat secara kita analisa secara scene itu tidak terlalu tidak terlalu kuat untuk nggak ada pun nggak apa-apa gitu kan. Banyak kan yang seperti itu, harus masuk semua, ada nggak ada pokoknya masuk. Tapi ini kayaknya nggak ada ini deh, ini kita nggak bisa begini bisa. Itu kita mesti bener-bener kasih penjelasan Jadi terganggu kalau ada itu. Banget. banget gitu. Sampai sampai apalagi kalau misalnya ada 2 editor, kita kan mesti bener-bener kalau ada nih, kalau Iya. misalnya
main dengan 2 editor kan itu juga mesti bener-bener kita fix juga tuh. Oke. Ya kan, mana yang ini, mana itu. Ya gue sempat ada dulu Jadi kejadian. waktu itu editornya 2. Enggak. Kamu coba ngorek. Ngorek. Itu enggak. Cari gosip. Ya, Di sini nih pembicaraan diskusi pokoknya bisa jadi gibah Pak. ya maksudnya ya yang kayak gitu-gitu kan ya bukan sama teman-teman kita, bukan sama orang yang lain gitu kan dia tiba-tiba gue sudah buat terus tiba-tiba main insert establish rumah, nangis loh gue, ini apa gitu kan, kok bisa kayak gini gitu. Gue tanya sama saudara, kenapa gini, gue nggak ngerti kenapa dia masukin gitu. Ya Oke. gitu. Oh ya kayak gitu-gitu. Nah nih Sorry. menarik ya Bang, ngomong-ngomong kita kan udah bahas editingnya. Jadi tadi menarik kalau Arsa nama Alin ngomong sama Dewi ngomong kadang-kadang. Tapi nih cerita dulu nih ya awalnya. Oke, kita ngomong-ngomong flashback, kita flashback gini. Gue sih nggak tahu ya kalau gue tuh memandang film itu foto sebagai orang awam nggak sampai kayak bentuk editing. Nonton aja sebagai tontonan yang kita tahu pasti bintang filmnya. Tuh. Nah, baru kemudian tahu ketika kita mendalami dan akhirnya tahu kok film dibikin dengan ada skripnya, ada ininya, ada sutradaranya, ada kameranya dan semua penting tiba-tiba. Nah, lu awal begitu gimana tuh San? Awal sampai akhirnya oke, gua editing deh. Awal kenal film kan lu pasti Awal kenal film, awal jadi editor. Jadi waktu itu dari sebagaimana lo melihat film itu ya sebagaimana Dari awam. awalnya kan emang suka nonton film. Waktu saya kecil tuh bapak saya punya rental Betamax. Wah, enak banget. Sekitaran Dino berarti. Enak banget bisa nonton semuanya gratis. Sorga banget itu. Banyak yang kasih kita, jadi kita nggak bisa nonton semua. Terus hampir tiap tahun itu dia dialihkan ke bioskop atau gitu. Emang suka nonton gitu. Terus Jadi kalau lo diusir tuh salah lo, gue rasa sih bapak lo tuh udah bener. Cerita film kan mindset emang kayak bengal. jadi sekali nonton film terus waktu itu yang awalnya mau jadi saudara lain. Terus Kan sudah masuk ke IKJ, terus kita ada sosial visual, terus punya teman dia mau bikin dari hasil sosial visual mau bikin film kayak yang serius, nggak punya editor, menawarkan itu untuk jadi editornya gitu kan. Kebetulan emang suka ngulik juga, suka komputer, terus punya kesempatan buat ngerakit komputer sendiri gitu kan. Tahun berapa deh? Tahun 2000. Nah terus akhirnya kita bikin satu komputer kecil. Itu dari KD. Sudah jadi oke. Terus kita coba ngedit, belajar ngedit, masuk lidah juga untuk belajar ngeditnya. Terus kok enak gitu, kok suka dengan editing ini. Bagaimana kita meng-create sebuah cerita dari sebuah materi yang sudah dibuat gitu. Habis itu ya urusan sampai sekarang itu. Oh, dan di KD pun langsung milih jurusan editing. Oke, jadi bukan buakan seperti yang orang-orang banyak lakukan yang lo sutradara lo nggak cukup, lo udah dimakan. Kasihan. Nilai lo nggak mumpuni. Sebenarnya dari semua profesi filmmaking yang punya privilege di penonton itu kan sebenarnya editor. Yes. Karena suka nggak suka editor itu kan penonton pertama di sebuah film. Bahkan kita menyaksikan filmnya dari belum jadi masih draft sampai picture lock gitu. Nah itu ya sebuah privilege yang buat saya nggak semua orang bisa. Nah, kalau kita nonton film kita nggak suka, kita cuma bisa ngomel-ngomel gitu. Nah, kita nonton film kita ngomel-ngomel dari filmnya gitu. Pengalaman yang cukup menarik ya. Nah, film yang menurut lo suka sampai akhirnya menjadi editor atau men-trigger lo jadi editor, atau film yang lo suka deh pada umumnya mulai dari Alin? Kaget. Kalau yang bikin aku mutusin masuk ke film sih Legend of the Fall. Itu aku SMA nontonnya.
Jadi kan masuk ke film, masuk, gitu. maksudnya emang balik yang oke, gue mau tapi waktu itu sebenarnya mikirnya lebih ke kayak masuk ke dunianya. Edward G kan? Mungkin ya, nggak tahu, Ya Brad Pitt lah ya. Kan Brad Pitt. Lu kan Brad Pitt ya? Iya memang sama kok bagus gitu. Itu sebenarnya kayak ya aku perjalanan panjang sih, maksudnya dari awal tuh pengen masuk teater, tari apa segala macam sampai di aku SMA tuh kan TV sebenarnya lagi booming. Nonton Legend of the Fall tuh sebenarnya nggak tahu kan ada dunia film di Indonesia karena film masih die, itu kan mati, nggak ada produksi, jadi ya yang deket sama itu adalah TV. Makanya aku ngambil televisi di KJ. Tapi ingat juga saya tuh waktu kalau nggak salah 1998 sebelum kerusuhan ya, TV minta dibuatkan spesial. Waktu itu namanya apa sih? FTV belum ada ya. Dalam repas lah gitu ya, spesial sinetron gitu ya. 1 jam musical. Semua duduk di situ deh tuh pemain-pemainnya gitu. Siapa? Kalau nggak salah Titi DJ lah, Oki siapa gitu. Terus gue lagi nusuk kamera kan, pengennya sinematik banget ya, makanya panggil Pak Haji deh ya. Benar-benar dia ngakalin optiknya, jaraknya udah filmnya jadi wide gitu, lebar gitu, padahal dia pakai 720. FTV zaman dulu kita seperti itu. Itu struggling gini koreografi udah gue iniin koreografi gerak ya yang kayak Jenderal Anjil, tapi kan ada ekstras yang nyanyi juga gitu. Sebuah pengen kemari gerak, ada mukanya. Teater apa ini? Lo kok jadi gitu? Aku jadi ekstras. Ya obsesinya. Untuk film teman-teman. Tapi itu pekerjaan pertama aku dibayar 50.000. Dia namanya juga anak kos ya, anak kuliah lumayan. Kalau kita jadi ekstras undang mandir, oke. Di stasiun apa ya? Ikut dan dia total beneran, maksudnya sepenuh hati ikhlas dan nggak pandang dia tuh ekstra nggak apa, cuma nyangat sampai dari apapun itu kalau ini kayak mencintai, enjoy akhirnya. Gue kan walaupun banyak gitu ya gue fokus, tapi kan fokus di frame nya. Tapi apapun yang di frame selebar apapun aku tahu itu bisa. Tahu inget ya. Yang gini. Waduh, musikal apa kayak nomor musikal yang apa ya? Cari Pelangi. Iya, Pelangi. Itu dapat memborong 8 Piala Vidya ya. Iya. Ya gitu. Gue melihat jadi berawal dari seni peran ya, excitementnya, tapi kemudian nah titiknya berubah itu gimana? Sebenarnya kalau aku dari awal memang udah ngambil editing, jadi memang ya nggak sukanya itu gimana kan? Pertama Bretik, kenapa editing gitu? karena gini, karena ya abis nonton Legend of the Fall kan jadi kayak punya interest lebih untuk nonton. Emang suka nonton film, tapi jadi lebih merhatiin. Terus nonton sinetron lah sama mama aku kan ibu-ibu selalu nonton sinetron, anaknya pasrah. Lama-lama mulai ada waktu untuk merhatiin hal lain selain ceritanya. Termasuk juga mungkin kalau sekarang karena udah kenal namanya mungkin cutting gitu. Nggak enak gitu kan. Terus aku nanya, berasa gitu. Maksudnya aku nanya sama mamaku, ini yang ngatur-ngatur kapan pindah-pindah gambar ini siapa sih mah gitu. Itu namanya editor. Ada kebetulan mamaku di masa mudanya ikut film juga, jadi paham sedikit lah. Itu namanya editor. Dia tuh yang motong-motong gitu. Oh gitu, oke aku mau jadi itu. Akhirnya pas daftar ke mana, ke IKJ, aku pas ditanya interview sama Mas Tanto gitu kan. Langsung ya. Sama Mas Tanto, kamu nanti mau jadi apa? Mau jadi editor. Gitu. Ditanya apa juga sebenarnya nggak tahu kan. Mau jadi editor. Kamu yakin mau masuk IKJ? Ini nilainya saing IKJ, karena aku memang pengen masuk IKJ dari SD. Terserah mau jadi apa, pokoknya aku IKJ gitu. Sampai akhirnya nemuin, oke deh masuk ke TV, editor gitu. Nah terus selama kuliah kan kalau editor kan butuh latihan ya Mas.
Kalau sutradara mah enak, dia nulis, dia syuting apa. Editor kalau nggak ada yang tahu kita pengen ngedit kan nggak ada bahannya. Akhirnya jadi rajin bikin film pendek sendiri ya, ngarang-ngarang lah. Kalau kuliah tuh bikin cerita, nanti ngobrol sama temen yang kameramen, gue punya cerita ini, lu nggak bantuin gue, pinjem handycam om, Wah, hebat. terus kita syuting apa, terus kita edit sendiri. Jadi apapun lah yang bisa diedit ya, kalau nggak ada yang tahu kita bisa ngedit ya kita bikin aja, yang penting ada bahan latihannya sampai akhirnya teman-teman tahu oh Alin bisa ngedit, ya udah bantuin gitu sampai. Tapi kalau nilai jangan ditanya Mas ya. Oke. Jelek banget. Lu sering ngulang. Di aja nggak nyari nilai, justru yang Pengalaman. yang nilainya bagus-bagus banyak yang hilang juga jadi orang kata jadi kalian emang praktisi ya Be, walaupun kita tetap di atas kelas asisten ya disiapin ini kan Iya. emang benar-benar yang leadershipnya ya di situ, jadi yang diolah di situ. Dan pernah kan ada juga yang masih stay dipanggilnya malah insinyur gitu. Maksud ngatain sebenarnya. Kalau lu Wi, film apa Wi? Gue Pertama yang paling yang besaran sampai hari ini gue Oliver, Oke. Iya. The Sound of Music Waduh. gitu, karena itu tontonan gue waktu gue SD. Ya, jadi gue kan ya itu dia, sama kecil kita biasa nonton ya karena punya player video gitu kan. Ya nyokap gue yang gue setiap minggu harus bawa 2 pak film Cina. Ini. Ya kan? Dia kalau gue. Gue Cynthia and Young. Oh ya, Iya, ya pap lu. iya kan? Dan gue bawa itu, dan gue nonton cuma weekend. Nah, terus kan ada almarhum kakak sepupu gue Oke. dia sekolah film di Yugo. Oke. Pulang karena dia tahu nih Oh, adik Yugo gue yang bisa. bengal satu ini seneng nonton. Wih, nonton film ini. Kasih sama dia, itu gue kelas berapa ya? Kelas 3 SD apa kelas 2 SD gitu. Itu gue nonton itu setiap hari gue nonton. Oliver. Oliver Oh. gitu. Itu kan I want more. iya, juga tapi pakai dots. Itu gue sampai hari gue obsesi banget, pengen banget punya ngedit film seperti itu, gitu kan, film musik gitu, film musikal gitu. Ya kalau misalnya itu, Lu masih kecil sih, zaman gue bikin musical ya. Ya, terus. iya maksudnya itu gue kelas 2 SD dan gue sampai hari ini masih hafal semuanya gue hafal gitu untuk film itu gitu kan. The Sound of Music juga, kalau The Sound of Music masih kita bisa cari di Indonesia kan filmnya, tapi Oliver kan nggak ada itu. Nah itu dia gue yang wah gue cinta gue sayang banget deh gitu ya. Terus Sampai tuh VHS burik-burik dong gambar. sampai melang, Sampai jadi kuning hijau. sampai udah oh maaf rusak ya almarhum ya gitu. Sorry ini bagi Gen. Sekarang yang apa sih, Gen X apa Gen Z? Gen Z. VHS Apa? itu kas. Masih menit Kaset ya kaset video. Betamax Yang beta sistem segini. pemutarannya masih nempel dengan sensor magnetiknya. Jadi dia lama-lama pasti rusak. Kalau magnetik kan dia nggak nempel, dia hanya bersinar di sensor. Kalau digital ini juga nggak nempel muter. Tapi ada juga sekarang SSD yang sistemnya juga udah tahan dan lebih canggih lagi gitu. Simpelnya kayak baca buku sih Mas. Ya, pokoknya bisa Iya, lama-lama ngecek gitu. bentuknya kayak besar segini. Masuk kaset. Tipnya juga segini ya. Iya, segini lah. Berat. gede. Kalau lihat segini nih, Kalau segini pakai lah. itu males deh. Nonton itu Dari situ langsung. gue gak ada kepikiran mau jadi orang film. Hanya penikmat. Gue penikmat film karena gue kalau pulang kampung ke tempat nyokap gue ke nenek gue entah gimana nenek gue selalu dapat tiket nonton. Preman banget dan nenek gue dapet aja pokoknya bisa buat 10 orang. Gue bingung, ya nonton. Di Bogor. Enggak di Sumedang. Oh, Sumedang, Mama kan oke. orang Sumedang. Oke. Nonton itu dan India. Dan gue takjub setiap gue bingung Jangan gitu itu Masih ada breaknya ya. masih ada breaknya. Tepuk tangan, orang dihajar, gitu masih ada Amita baca. baca kayak Dicun Cakraborty. itu nenek gue penikmat film gitu. Nah ya keluarga gue nyokap gue karena kan kita kecil memang biasain
lo nggak usah main aneh-aneh, lo belajar seni. Jadi hidup lo emang musical lah ya. Hmm. Di Hollywood lo nonton musical, India ya udah sana di parah lah ya. Habis nonjok nyanyi. Maksudnya ya itulah kalau sama nenek gue gitu kan. Ya, terus kalau gue dari kecil sama lingkungan tim nggak aneh. Tim, Iya. bukan masuk ke IKJ-nya gitu kan. Karena gue nari dan setiap tahun Lah kerja kolaborasi. iya, karena setiap tahun kita kecil itu manggung. Oke. Gitu kan, manggung nari di tim tuh. Nah, kalau misalnya pas SMP, gue suka tulis-nulis, cerpen, nyoba-nyoba kirim walaupun gak diterima, gitu kan, yang namanya orang belajar kan, Iya. itu SMP. Gue, Dari mana? Dari pengaruh setelah lu nonton ya, ada sesuatu Iya. yang bisa lo iya, karena gue suka, curahkan. iya, karena suka baca cerpen dan gue pengen cari tambahan sebenarnya. Orientasinya komersil, duit. Oke. suka baca gitu kan, gitu. Lucu juga nih. Oh, dari cerita gue bikin ini, suka bikin yang drama kecil-kecilan buat di kampus gitu. Dari sekolah gitu, pernah itu buat tugas doang lah gitu. Bikin skenario gue gitu. Padahal gue nggak tahu bentuknya kayak apa tuh skenario. Pokoknya, oh ini ada dialognya gitu kan. Memang darah nyeninya udah dari muda terus langsung berkembang gitu ya. Iya, dan gue nggak kepikiran juga awal masuk IKJ, gue nggak SMA. Oh. Gue SMK, gue boga. Kayak jago masak. Oh, oke. Oke. Nanti kalau baru bokap gue tuh debat. Oke, wih besok ke Bandung, nggak mau. Kan gue harus masuk ke NHI dong. Gue masuk ke NHI, BPLP kan gitu. Besok ke Bandung gitu kan, masuk orang gue dari Boga gitu. Nggak mau gitu. Kenapa sih mau masuk IKJ? Mau ngapain di IKJ kata Boga? Karena Mas Noto Almarhum udah masuk kan, udah IKJ. Karena lu ngeliat sosok. Saya lihat dia gitu kan, terus gue pernah diajak dia syuting, saya datang ke lokasi dia gitu, pernah Seneng tuh. ya. Enggak juga sih, gue kayak gini ya, Bosen. gitu kan, nungguin orang syuting kan dibeliin ya, gitu kan, bosen gitu. Tapi kok seru banget ya, gitu maksudnya. Bosan tapi seru nih, bingung gue. Hasilnya, Oke. Tapi hasilnya berarti nggak apa-apa nih gue bela-belain gitu ya. Bikinnya boring nggak apa-apa dan deh. gue masuk aja, gue nggak tahu ngapain. Kenapa masuk aja? Ya gue nggak tahu aja, gue pengen tahu belajar apaan sih sekolah gitu. Oke. Akhirnya saya buka, gue udah kita debat terus, aduh nih anak gitu, lu sholat istiqoroh. Jadi asli bener-bener gue masuk IKJ itu Karena sholat istiqoroh. Alhamdulillah ya Allah. Asli bener, sholat istiqoroh terus dek gitu. Gue Dimantapkan. tandanya yang mana ya? Kita kan nggak ngerti kan. Tetap sebenarnya nggak dikasih hidayah ya. Gue langsung kayak dada gitu. IKJ, oh. Enggak nih yang malaikat tapi yang setan nih. Jangan yang setan lah dipakai IKJ. Akhirnya karena perjanjian sama bokap gue, oke lo masuk IKJ, lo sekolah yang benar tapi harus punya prestasi. Oh gitu. Itu udah akhirnya gue masuk. Juga. Iya, terus ya apa namanya? Ya iya dong, ngapain lo masuk sekolah itu kan Dan sekolah. di dalam IKJ lo film dan akhirnya sampai nentuin editor belum tahu sampai semester 4 tuh. Gue jadi gini, gue masuk ke IKJ sampai ujian gue nggak tahu mau ngapain. Wah. Karena gue nggak tahu. Ujian, Bos. Bukan sampai ujian, maksudnya sampai ujian masuk. Oh, sampai. Kalau Alin kan dari awal pengen jadi editor. Iya. Gue kagak ada. Iya, memang. Karena gue kagak ngerti dia IKJ mau belajar apaan sih ini gitu, sekolah apaan sih gitu kan. Gue kayak gitu. Jadi kalau senior nanya, motivasi kamu apa masuk IKJ? Nggak tahu. Terus ini gue kagak ngerti gitu kan. Sampai akhirnya gue pelajarin semua kecuali kamera. Oh. Gue nggak fokus itu ke kamera. Lah kan gue pernah jadi kostumnya lu. Lah iya, makanya. Saya melihat ada foto-foto still, foto-foto dokumentasi. Lah dia gambarin baju gitu buat pemain-pemain gue. Gue coba dulu semuanya. Audio gue coba, dan semuanya gue coba di artistik gue coba. Sampai masuk ke editing nih. Ini lucu nih gitu, kok seru ya mas. Tapi dulu lu kayak gak sebawel ini ya masih. Gue udah Gak kesukaan semua sekarang. anak aja bawel. Ada Semua sih dari- banget udah bawa. Iya udah bawel lah. Ya kan gue ada nggak ospek lu nyebelin gitu loh gitu Itu kan. benar yang bisa. Harus ada korban. Dan gue ya sekolah, gue sih anak lulus SMA, sekolah masuk sekolah seni, ya udah sekolah aja gitu kan, pikirannya cuma begitu doang. Belajar terus pulang gak kayak anak-anak lain, lu ngapain anak-anak, enggak, gue tuh ya begitu gitu kan. Terus Jurusan baru. enggak, gue nyoba dulu
ngasih sendin Oh, beberapa. semua lu coba. Iya, gue cobain. Sampai lu ada Sampai gue pernah ngebum real 4 menit. Lu tahu. Boom panjang banget gue kayak apa tuh kalau misalnya otot. Ya kan? Nah di situ gue ngasih sendin. Tapi kok kayaknya gue berkali-kali nih ikut lagi. Gue tertarik nih. Ih gila, gue bisa ngelihat semua materi. Ini apa aja dan gue bisa kok kenapa dia ngambilnya, kenapa dia shot ini ada di sini ya. Jadi gue analisa sendiri tuh yang diedit. Terus kan masih si Loe kan seru kan. Main lempar aja kita gulung-gulung lah segala macam, belum besar-besar tangan gitu kan kalau pakai solo Loe. Di situ gue senang bahwa gue bisa dengan berdiam di satu tempat, gue bisa berkarya. Gitu. Dan gue bisa lihat semuanya dan gue bisa nentuin itu di situ. Nah, buat gue di sini paling ini complicated banget ini ya gitu nih jobnya nih gitu. Terus excited bergaya. Iya gitu kan. Oh kayaknya gue ambil ini udah. Gitu. Dari situ gitu. Ya Allah ya nyoba sana ke sini ke sana gue cobain semuanya gitu kan. Sampai akhirnya gue ngerasa ini di sini nih gue gitu kan. Yang tantangan gue menurut gue ini lebih banyak justru ruang sempit, berbagai macam materi, ya kan, lo harus kasar dan sampah-sampah lo jadiin kembang, ya kan kayak gitu kan, iya maksudnya kasar ini kan kayak gitu toh, gitu, ya di situ akhirnya gue sampai hari ini aja gue maksudnya yang ngedit, gue ngajar editing, gue jadi kayak gimana ya, udah mendarat daging lah gitu. Sampai kalau misalnya kita ngelihat gini aja ya kita udah tahu lah ya. Itu kamera 2 entar gimana sih? Gimana? Ngeditnya bener nggak tuh? Kan nggak usah diedit kemarin. Iya. Losin aja. Lu gimana Zan? Film pertama sih ya tentunya pas lagi nonton sama bokap kita keluaran nonton warkop gitu kan. Iya itu. Jadi nonton tuh beneran lupa sama apapun gitu, nonton ketawa. Iya, fun banget dulu Terus masuk itu kuliahnya ke Jogja dulu di broadcast. Gitu. Setelah di broadcast terus kita punya perkumpulan di network kecil gitu, ada nonton rutin. Film wajibnya waktu itu adalah Dead Poets Society. Terus ngeliat film itu kok powerful banget gitu. Ada satu film yang bisa bikin orang yang nonton itu jadi mindsetnya berubah gitu. Terus kisah masuk film, terus ngurusin untuk pindah di Jakarta. Pindah di Jakarta ya tadi ketemu sama teman jadi editornya. Nah habis jadi editor terus setiap kali nonton berubah tuh point of view-nya. Jadi nonton film tuh nggak ya satu lihat mana continuity, terus kenapa waktu begini, kenapa ini begini, kenapa maksudnya begini, itu muncul terus dan terjawab bahwa semuanya itu terbentuk di ruang editing tuh. Karena memang seru ya sama kayak Mbak Dewi gitu kan bahwa dari satu ruangan yang kecil ini bisa membuka dunia ya. Yes. Legend of the Fall, Carol Reed Oliver, Dead Poets Society, Sound of Music gitu ya. Itu memang sebuah film yang secara linear menurut gue, linear film yang mainstream tapi menggerakkan emosi orang tuh miracle menurut gue ajaib gitu ya. Sekarang kalau kita semua tahu kalau kadang-kadang ada sutradara yang gue bikin non-linear nih buat festival ya gitu kan ya mau buat festival buat enggak tapi nah gimana lu mensikapi film yang dari awal udah ibarat kata anak sekarang tuh kata ada lain gitu ya. Gimana tuh menurut lu? Iya. Treatmentnya gimana tuh? Apa lo setupnya gimana nih? Gua setiap kali ngedit film itu kita kan harus dicinta gitu. Untuk bisa dicinta dan kita harus kenalan kan. Kalau kita kenal maka kita sayang. Salah satu yang kenal adalah kita kenal sama produknya, kenal sama direkturnya, kenalan ini mau diputar di mana, kenalan sama penonton yang pasnya diminta buat ngedit sama sebenarnya itu kan banyak. Karena background saya adalah editor film. Kalau kenapa ini adalah yang saya tanya ketika dipanggil buat ngedit sama saya adalah ini film diputar di bioskop penontonnya bayar nggak? Karena akan beda nih ngeditnya kalau nonton bayar sama nonton undangan gitu. Nah, terus nanti marketingnya gimana? Apakah mau dengan marketing biasa atau dengan cara khusus misalnya data
sisi people literally tentang besok dibikin. Berarti saya harus mendekatkan posisinya adalah saya sebagai penonton yang nggak ngerti apa-apa. Misalnya ini kan ngomongin di sini isu lingkungan itu. Mau dari sisi yang mana nih, sisi lingkungan yang aktivis atau yang kita sebagai manusia biasa tapi datang belanja ke kelompok sampah gitu. Nah itu yang mau jadi berarti mindsetnya dibawa ke situ. Jadi deketin sedekat mungkin gitu. Baru membuat treatment khusus gitu dari persiapan khusus gitu, pendekatan cutting lo berbeda gitu. Bahkan ada satu, kita ada 7 tempat ya, ada 7 daerah, kita di salah satu tempatnya adalah profesinya dia pastor keuskupan, kan nggak ngerti ya. Apa? Dia pastor, dia keuskupan gitu. Kan nggak ngerti apa-apa soal profesi itu. Ya. Teman-teman ngobrol, kayak gue kayak kerja ngapain aja sih? Iya. Kenapa sih lu minum anggur? Kenapa sih lu makan apa masih bawa apa segala macam? Sampai dicurigai mau pindah agama gitu. Ya, itu. Dan ternyata benar setelah ngobrol kenalan itu baru bisa ngedit. Sebelumnya nggak bisa ngedit. Termasuk salah satu yang cerita pertama kita terima gitu kan. Dia seorang malak. Dan cerita kemalafan dia itu udah terlalu besar gitu. Sehingga agak kita pas media ada sedikit kebawa emosi gitu. Yang diomongin adalah soal toyib gitu. Waduh, sebagai seorang muslim, saya tahunya toyib itu kan 3 kali lebaran nggak pulang. Belajar lagi lah apa itu toyib yang dimaksud segala macam. Once kita paham itu baru bisa. Pasti. Jadi emang guys, jadi itu boleh dibilang kita sebelum start ngedit secara teknis, non-teknis, materi itu semua harus diamprokin di depan, kita liatin terus tuh sampai kita dapat satu titik dan baru mulai. Itu mungkin bahasanya Hasan tadi ya. Tapi nggak bisa nunggu dan nggak mulai. Oh iya, karena deadline. Nah itu gimana tuh? Kan idealnya begitu ya. Di saat lo masih setengah paham gitu, lo jalan apa yang survival apa yang akan mendekat terus semakin dekat semakin dekat itu. Oh, proses bareng tindakan. Kalau kita ngerasa nggak mood gitu ya, itu kenapa kita nggak mood? Basically kemungkinan besar kan kita nggak suka. Iya. Kalau kita nggak suka, mau gimana pun ya nggak mau kerja gitu. Ada aja alasan ntar mau dulu lah, kafe mau cari kopi dulu segala macam. Nah, tapi ada juga yang lelah pikiran nih, lelah sense ya. Ada juga sense kalau jadi itu lu paksain harus kelar nih dengan mindset kita, ini udah kelamaan nih gitu kan. Di sisi lain, tapi di sisi lain hati kecil sama mood tuh nggak bisa. Jadi yang ada cuma ngeliatin layar gimana jam 2 jam. Ini gila nih, udah keluar aja dulu. Ada 2 hal di sebenarnya soal yang saya pakai ya. Pertama itu kita sudah dicerita sama manajemennya. Dan yang kedua manajemen file nggak. Artinya itu bukan berarti gue nggak jatuh cinta, justru gue cinta banget sama materi yang gue tidak sebelum. Kalau pasarnya segini ya. Kalau kita kan nggak, kita punya space untuk jarak yang cukup. Oke. Jadi kita tapi tersimpul yang saya dulu cintanya sama Ikrim, bukan sama karakternya. Oke. Jadi ketika di filosofi kopi ya si Jericho sama si apa namanya Rio Dewanto itu saya bilang kebetulan kalau tapi saya nggak mau manggil dia Rio ataupun Chico, dia soal dia nama dia bisa udah tapi dia sedikit. Oke. Itu gue nih sedikit mencelat dikit. Gue waktu diundang conference di Melbourne University ya, roundtable film Asia gitu, ngobrol alur ngidul sama mereka. Terus gue ada break coffee kan, makan, terus ada dosen profesor di sana deketin gue, gimana kabarnya Budi gitu kan, mereka jago bahasa Inggrisnya. Gue nanya Budi ini ngobrol, oh iya oke. Budi, oh iya dia minta maaf. Aku terlalu masuk sama karakter kamu di Kuldesak, dia manggil. Jadi aku jadi Budi gitu. Bos ketawa, terharu juga, merasa terapresiasi juga, dan ya akhirnya gue bisa bayangin gimana orang dengan karakter itu bisa ngeblend dari mindsetnya dia, bukan gue gitu. Karena ya, atau yang contoh gampangnya nih,
gue main sinetron harian itu sama Bang Ruli gitu. Di sana gue perannya menzolimi Ayu Azhari. Ya. Lalu kalau itu sebenarnya Mas Setop. Kalau yang satu lagi ada dua kan yang Ayu dulu dia. Ya saat itu gue istri gue paksa dia jadi mucikari saat itu. Kalau nggak salah Tamu dari Jakarta itu dulu. Pertama kali FTV itu nembus televisi itu kalau nggak salah. Terus udah ditayangin di sebuah televisi gitu. Kan kita masih kuliah di IKJ belanja ke Hero nih mau beli Udah apa enggak gitu. dong itu. Udah enggak. Masih Tamu dari Jakarta udah enggak dong. masih Itu tahun, diterima gue masih. itu kan tahun 2000 itu. Iya 2000-an. 2000-an. Lima sih 2000-an. Sinema 2000-an. Iya 2000-an. Berarti gue hero-nya dari situ. Pokoknya gue ke Hero masih ada kok sampai sekarang di situ. Oh iya, iya. Di situ gue mikirnya itu kan hero tengah kota gitu ya, hero supermarket. Menteng pula ya. Menteng gitu. Gendang dia, Hero Iya, gendang dia. gendang. Iya, bayar ke kasirnya. Si Bibi kayaknya Judas. ibu bentar gitu. Terus nggak lama mungkin dia nggak tahan ya. Anjing kotor. Ibu itu kenapa banget gue sama segitu banget bikin jam. Kamu itu jangan kelewatan sama Ayu Azhari ya. Ayu Azhari itu dia tuh udah susah. Kamu perlakukan kamu kawinin cuman kamu peralat ya. Gue susah dong nerangin apa. Ini Antagonis. terus abis itu gue saat belajar gimana ya? Ini gue jawab nerang-nerangin juga ribet nih gue syuting apa ini cuma bohong-bohongan ribet. Gue udah kayak gila aja gini. Ya saya salah tapi saya udah insaf sekarang. Gue jawab begitu aja. Saya udah memposisikan dia di posisi yang terhormat sekarang yang baik. Awas kamu ya. Buset hero menteng. Terus ada ya ibu-ibu. Ya udah deh. Ya itu tadi ya. Orang emang itu ajaib deh. Bisa seperti itu. Kalau Ali gimana? Yang bagian mana? Yang bagian tadi apa namanya? Bagaimana kita filmnya agak art movie gitu kan? Itu bukan film formula ya? Iya. Aku sih kalau aku mindsetnya tetap ya editing is editing sih. Mau ini art movie mau komersil ya tugas editor mengalirkan ceritanya dengan baik sesuai dengan kebutuhannya gitu. Dan itu tadi balik lagi, aku akan ngobrol sama sutradaranya biar aku kenal, biar aku kenal nih dia gayanya, visionnya mau diapain nih, lo mau gambaran lo tentang film lo tuh apa, gitu kan? Itu harus aku pegang dulu sih, gitu. Terus baru habis itu kita bisa mulai ngerjain gitu. Jadi perlakuannya sama sih kalau aku mau memperlakukan yang katanya art movie dan yang enggak ya tetap memperlakukannya sebagai mengedit film yang baik aja gitu sesuai dengan kebutuhan ceritanya gitu dan visi misi director. Pernah nggak ada sebuah yang istilahnya Alin lihat treatmentnya sutradara ini harus di treat editing ini seperti ini tapi sutradara nggak setuju gitu. Oh gini nih, pernah ada? Iya, ada sih pengalaman seperti itu ada sih. Nah, gimana tuh cara ngatasinnya? Diskusi. Kadang karena disadari aja kita interpretasi kan pasti beda-beda gitu kan. Interpretasinya beda-beda walaupun kita udah kental gitu sama sutradara udah bekerja berkali-kali tapi kadang juga punya interpretasi beda. Mungkin apa namanya pernah nih. Masih tegang pernah? Wah, mau ya gini. Tapi enggak begini, enggak bisa. Mungkin beda cara aja kan. Ya, maksudnya sebenarnya sama, tapi kayak caranya aja beda gitu. Ya aku biasanya ngobrol gitu. Misalnya aku biasanya kasih dulu kan, nih editingku seperti ini, gini. Nanti director akan merespon gitu kan, iya sih. Emang ya, gue iya ini emang kayak gini tapi maksud gue nggak gini nih mbak dia gitu maksud editing lo nggak salah tapi maksud gue nggak gini gitu wah ini berarti
mungkin gue ada yang nggak pas nih. Oh oke boleh ceritain lagi nggak? Oke. Bayangan lo seperti apa? Maksud lo di scene ini apa gitu? Atau sequence ini lo mau gimana? Aku akan ngajak ngobrol. Dia akan ceritain ini bayangan gue mbak. Dia tuh akan gini, feelingnya tuh gini. Nah akan enak kalau dapet sutradara yang bisa ngomongin masalah perasaan. Yes. Nggak teknikal gitu. Yes. Teknikal tuh kan jadi kita kayak tukang ya. Harusnya ini shot ini dulu. Oh shit. Tunggu. Boleh ngobrol dulu nggak? Maksudnya kemana dulu nih? Baru kita diskusi berikutnya adalah shot ini dulu, shot itu dulu gitu kan. Nah dia bisa nyeritain tuh perasaan gue tuh yang pengen gue munculin tuh begini. Jadi dia impactnya seperti ini. Oh maksud lo gitu. Oke tunggu bentar ya. Aku akan rubah editingnya sedikit. Terus aku present lagi. Nah ini oke, ketemu. Jadi emang lebih ngobrol sih, tapi ada juga yang mungkin butuh waktu lama buat diskusi. Ada yang bisa cepet, ada yang butuh waktu lama buat diskusi sampai bahkan mungkin butuh orang ketiga gitu. Kalau udah mentok kan Produser itu. produser turun tangan, udah yang kayak boleh nggak produsernya hadir biar enak nih ngobrolnya gitu. Nah udah tuh itu juga akhirnya kan berfungsi nih segitiga ini ya gitu. Karena ketika saya sama aku sama sutradara gak ketemu bukan berarti nggak bersih tenggang. Kadang apa yang kita kasih dia nggak cocok gitu. Kadang ide yang dia kasih loh kok kan lu mau ke Sudirman, kenapa lo lewatnya sini? Kadang juga director butuh support atau butuh masukan juga gitu kan buat bisa ketemu. Nah, tapi kalau nggak ketemu, oke. Call a friend. Buat menengahi gitu. Baru biar enak tuh ngobrolnya bertiga kan. Gitu. Ada nggak kasus di mana sutradara datang nih? Gue baru dapat inspirasi kayak gini aja gitu. Kemudian lo kerjain. 3 hari lagi datang, enggak sih kayak gini aja kayak gitu. Pernah nggak yang begitu? 3-4 kali berubah di titik yang sama? Gitu. Iya ada. Ada juga. Ada. Wah ajaib sekali. Ajaib sekali. Ada kadang misalnya, saya juga tidak tahu pertimbangannya dia. Ya kadang maksudnya misalnya kita kayak menawarkan gitu. Oke nih ada, nggak cocok gitu kan. Misalnya kayak enggak gini yang kayak ngomong. Oke kita coba lagi. Sampai berkali-kali di scene yang sama nggak ketemu. Wah, gue udah gak tahu lagi nih. Ya udah, oke boleh kita skip dulu. Yang ini kita tinggalin dulu, kita maju dulu aja yuk. Gitu. Kalau enggak nih ya kelar nih. Gitu. Nanti kita kalau udah ini balik lagi ke sini kita diskusi lagi. Ya karena kita kalau udah buntek di satu titik, mesti emang keluar dulu. Iya, mungkin kita keluar dulu sih. Kalau enggak kita nggak akan maju-maju kan. Nah itu juga masih dalam kesadaran kurun waktu deadline, maksudnya timeline gitu. Iya. Jadi emang kayak mungkin kalau di industri sekarang kan kita udah kayak manajemennya tuh campur aduk ya. Jadi editor tuh kayak udah gak cuma ngomongin cerita, waktu, manajemen tim apa segala macam tuh kita kayak jadi satu gitu. Terus belum juga gimana cara kita berkomunikasi sama sutradara, sama produser. Kayak ya itu harus kayak jalannya harus cepat gitu. Kalau dulu masih bisa punya waktu kan. Wah, nggak ketemu nih sama sutradaranya. Yaudah, yuk break dulu nih. Seminggu, 2 minggu nggak bisa kita pegang. Ketemu lagi gitu. Sekarang udah ada timeline-nya. Dewi gimana? Gimana? Kalau lo treatment di darling nih, ini khusus Busan nih. Gue incer nih ya, Busan tuh punya ciri begini. Ini Rotterdam nih. Gimana? Ada nggak gitu-gituan? Atau kayak Alin aja, materi gini gua makan, materi gini gua makan. Iya kalau itu kan ya sama juga sih, kita harus diskusi dulu sih sama saudara. Jadi visi misi lo apa? Gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang mau lo sampein? Gitu kan? Ya kan itu. Itu dulu apa sih yang mau lo sampaikan gitu. Kalau misalnya dia masih bingung, terus kita bantu. Misal kalau kayak gini misalnya lo mau, karena itu kan berhubungan sama nanti output kita nanti ngeditnya bagaimana nih, seperti itu kan. Itu sebenarnya harus. Jadi kadang-kadang nggak sedikit juga ada partner atau saudara-saudara yang dia juga bingung sebenarnya menyampaikan secara kita diskusi tuh bingung ya. Karena di otaknya dia doang gitu. Itu nggak sedikit tuh, ada seperti itu. Nah itu mau nggak mau kita gali lagi gitu. Terus kalau misalnya ada hal, misalnya kalau ada dokumenter atau apa, itu gue riset. Jadi gue riset lagi biar gue tahu sebenarnya ini
gimana sih gitu kan. Yang ini si A ini harusnya kemana, ini kemana kan kadang apalagi kalau dari acara ritual acara itu kita dapat materi ya kita bisa salah masuk dong. Makanya jadi gue akan riset dan gue akan baca. Itu tandain, oke 1, 2, 3 gitu. Itu kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalau kayak Tarling sih ya si Ete yang udah ya lu udah ngehina ya lu benerin gitu. Dapat PR ya. Dapat Gua jabanin gitu kan. Tapi lu maunya apa? Gitu. Oke, gua maunya ada pesan moral yang bisa gue. Oh, oke. Tahapan segitu gitu kan. Kalau Taring gue malah gue rem tuh gitu. Kalau enggak jadi film cabul. Ya kan erotis banget dong, nari-nari. Ya, yang kita mau kita ambil kan bukan itu. Apa itunya gitu kan? Iya, apa? Karena apa? point of view perempuan dan laki-laki mau apapun pasti beda. Nah ini menarik nih. Jadi gue pernah dipanggil sama teman-teman di censorship mengenai pornografi itu apa. Jadi kalau buku dan terjemahan mereka letterless kan. Pokoknya belahan dada itu kan masuk pornografi. Apalagi kebuka. Gue cuma bilang, bagaimana kalau ada orang tokohnya berkebaya? Lu pikir berkebaya nggak kelihatan berbelan? turtleneck. Kebaya turtleneck. Coba gitu satu. Kedua, bagaimana kalau kita misalnya dapat ibu-ibu yang kalau di luar negeri mungkin alkoholik jadi frustasi keluar dari kayak kita ngomongin kalau nggak salah di When Love Moment ada teman klien minum terus telanjang terus nggak sadar keluar dan mungkin kalau di lokal tuh orang kesurupan orang dibawa peri gitu ya setannya cakep dibawa nari-nari tapi pada kenyataannya dia lagi lari-lari telanjang keliling kampung itu termasuk porno asli mana? Itu masih ya betul masih belum jadi belum tuntas. Sementara sekarang gini kalau gue bikin jangan juga dia udah kalau siapa gitu ya cewek seksi gitu ya tapi nggak dari depan hanya dari belakang lehernya doang lagi mandi segini terus gue shot itu terus gue paralel sama cowok-cowok yang lagi ngintip yang mukanya empeng banget itu pornografi menurut gue pornografi tanpa harus melihatin itu. Nah itu harus sebenarnya menarik nih dibahas mengenai itu seperti lu bilang kan. Oh ini sebenarnya kalau dilihat ini jadi vulgar nih. Tergantung mana. Nah itu sebenarnya memang wilayah penulisan ketiga itu editing yang sangat powerful gitu. Menghantar ngarahin jadi mengarahkan ini ke sini. Iya. Kayak mungkin di film Like and Share gitu ya. Di Like and Share kan ada adegan pemerkosaan. Kalau salah timing, salah ini bisa jadi porno aksi gitu. Maksudnya itu bisa jadi vulgar gitu. Tapi kan di adegan itu kita pengen kasih impact rasa sakit. Rasa sakit buat korbannya gitu dan kita ngerasain apa yang dia rasain gitu kan. Nah, akhirnya angle kita melihat dan memutuskan cutting point juga hati-hati gitu. Iya. Jangan sampai jadi malah terlihat seksi gitu kan. Nah, ini lu ingat nggak filmnya Jodie Foster yang mengenai dia diperkosa terus untuk apa ya? Lupa. Jodie Foster. Jadi perkosa di Lindong itu. Terus habis itu dia untuk balik dari susah banget sampai akhirnya dibelain. Itu konon banyak cowok yang lihat itu eksotik banget saat dia diperkosa. Intens banget kan. Jadi itulah dia bisa jadi diskusi editing yang debatable dan menarik bagaimana itu sebenarnya lu mau tunjukin buat komersial atau Jodie Foster ada Monica Bellucci itu yang di lorong. Iya, itu yang di lorong jembatan ya, Nah, itu maksudnya ada yang sampai berpikir kekerasan. Iya, tapi ternyata itu eksotik juga. Iya, gila seksi banget. Hah? Gitu kan? Orang lagi tersiksa dan lu bilang itu seksi dan
Dia yang jadi Untuk cowok sih Itu cowok. kadang-kadang iya, Iya, kan siapa itu sampai- yang bilang mau dikasih lucu apain juga iya, seksi. iya, makanya itu sampai kelontar kan, itu sampai Iya, terlontar gitu, kalimat itu sampai terlontar gitu, sampai Sampai Monica ya, wajar. Jadi Foster apa seksi-seksinya kan. Tapi di film itu, bilang itu Erotik. banget. Itu kan menarik. ya karena kita batasan-batasan itu masih belum jelas gitu. Bukan Nah, batasan sih, kita- masalah editing ya. Iya. Bukan Iya, masalah editing, bukan masalah Ya, batasan. dieksploitasi kan dari Iya. angle Iya. ini, Iya. angle Iya. atas, terus close up ininya. Ya. Kita juga sampai waktu itu nganalisa ini apa ya maksudnya Hollywood sih ya udah Iya. kadang-kadang kita juga berpikir Ya mereka Iya. sendiri juga mengeksploit adegan itu, mungkin arahnya juga untuk ke sana gitu Iya. kan. Jadi secara dampak penonton jadi nerimanya gitu. ya. Oke, kita mengenal cutting itu juga diwarnai oleh yang namanya intellectual cutting ya. Kita nonton di Battleship Potemkin, kita nonton di sebagian filmnya Satyajit Ray di Asia juga terjadi. Lo gimana? Ada pengalaman nggak nerapin itu di kapan lo bisa ada atau tersirat gitu? Ada nggak? Atau oh ini nggak cocok kebetulan lo dapet materi yang nggak cocok atau pernah nggak lo ini harusnya diginiin? Itu kan seringkali itu bisa berkembang terus ya. Pasti. Nah, kebetulan memang belum pernah dapat intellectual cutting yang persis seperti itu. Tapi Belum dapet chance lo ya untuk sebenarnya bukan jadi tidak seperti kita nonton di Battleship Potemkin ya. Oke. Tapi kayak contohnya kayak di Philosophy Topic, Iya. itu kan ceritanya semua punya masalah dengan anak atau bapak. Iya. Ketika mereka semua dibawa ke virus, jadi si Ben punya masalah bapaknya, jadi punya masalah bapaknya, si El punya masalah bapaknya, si Selamat Rajin itu punya masalah sama anaknya yang tinggal dulu. Dia saking cintanya sama anaknya, dia rawat kopi itu seperti merawat anaknya, lalu ditambahin kopi itu dengan nama anaknya. Oh, itu menarik juga. Betul. Skripnya ya. Skripnya begitu. Nah, sementara si Ben itu pas masih meeting. Oh, nice dong. Jadi si Ben itu marah sama bapaknya gitu, karena dari kecil dia yang mengenal di kopi bapaknya, tiba-tiba ada kejadian ibunya itu meninggal karena kasus ladang kopi, disuruh berhenti untuk kopi, dia kabur, dia ninggal juga. Dan ini salah satu bagi saya kolek karena dia ninggal gitu kan. Minggat. Dia minggat. Kayak semua anak IKJ peminggatan. Gue tidur di kampus. Ketika diajak balik ketemu si kopi jus kan kembali ke ladang kopi. Itu kan banyak lawannya itu di kopi. Tapi akhirnya terpaksa memang harus ke sana. Nah, ketika ada suatu momen di mana dia akhirnya mau mencoba si kopi jus itu. Dia memang nggak pernah mau nyoba kopi jus karena dia egonya tinggi. Nah, ketika kopi itu diminum, saya harus gimana caranya kopi itu menjadi tirus. Dan ketika itu menjadi tirus, semua orang terhubung sama bapaknya masing-masing. Karena itu yang saya berusaha untuk cutnya di situ. Jadi saya coba hadirkan. Dan alhamdulillah dapat jadi Asik banget tuh kalau nonton bisa menangkap walaupun salah ya menurut gue. Kayak misalnya gini. Kalau gue di Hajinko ada satu adegan di mana ibunya udah dipusingin sama anaknya sama neneknya gitu, dia telepon dan dia tetap nggak setuju sama mereka gitu. Dia telepon, terus habis dia telepon di supermarket dia ninggalin gitu. Tapi backgroundnya gue diemin, itu backgroundnya ada daging supermarket yang kedua tiga. Tapi gue nggak, maksudnya juga mau orang nangkep syukur, nggak nangkep syukur gitu ya. Kondisinya banyak lagi gue bikin editing semacam itu, tapi juga banyak orang yang menafsirkan akhirnya jadi angle terbuka gitu. Itu juga menarik, walaupun orang salah gitu, tapi nggak ada sesuatu yang maksudnya nggak ada yang nangkap itu biasa gitu. Ini pasti ada sesuatunya membuka kecurigaan. Nah itu juga gue suka banget gitu pengalaman itu. Nah yang terakhir gue di Terikat Jalan Setan nih, di mana cowok ini nggak dapat nih ketemu apa yang dihantui terus ya, bentuknya jelek gitu, sampai akhirnya dia ketemu wanita yang dia suka gitu. Terus sebelum adegan jembatan berikutnya gue nge-bridging aja, kayak nge-bridging
ada bunga yang kamboja yang udah busuk gitu, kebetulan atasnya masih cantik gitu. Jadi gue buka dengan itu dulu, terus ke atas cantik, baru gue ke itu sebagai jembatan shot, baru gue ke shot berikutnya. Itu juga kadang-kadang berkembang di lapangan. Tapi bahwasannya itu udah terstruktur di kepala gue saat editing akan Mas Winnie, itu iya. Kalau Alin ada nggak pengalaman itu? Mungkin Like and Share film yang lumayan bisa banyak bermain ya untuk intellectual cutting dan lain-lain. Banyak banget hal yang bisa dilakukan di film itu gitu. Cukup seru sih, maksudnya walaupun tetap dengan konsep. Gina tuh sangat kuat gitu, detail dan kuat sekali dengan konsep visual gitu. Ada satu scene, kalau nggak salah dia 4:3 ya? betul, milihnya. iya, 4:3. Dan ada kalau mungkin Mas Hari nonton, ada satu scene yang mereka makan mie terus cutting point kayak cut away-nya sama insert cutting-nya sama adegan-adegan porno. Terus kuda segala macam itu jadi bisa main gitu ke sana. Akhirnya kan kita jadi gimana caranya nih? Ini ada ekskalasi walaupun itu udah dikonsepin sama sutradara, nanti diinsert Mbak di antara ini gini. Nah, tugas kita kan membangun tetap ada story gitu, ada ekskalasinya. Begitu juga mungkin adegan yang di masturbasi yang di kamar mandi, yang teman-temannya pada ujian, dia masturbasi. Itu aku intercut antara pulpen ini, terus porno terus segala macam jadi satu. Itu banyak banget sih tempat buat bermain-main di film itu. Masih. Dewa? Nama SMP gue itu. Hah? Oh, Dewi, kau manggil Dewa aja. Nama SMP gue itu. Kalau ya pasti ada sih gitu kan. Kalau kita darling ya, kayaknya lu bermain banget gitu. Oh ya itu kita main liar lah di situ, tapi nggak lupa secara struktur karena gue kan ngeditnya dia itu kan gue ngedit di kertas kan. Setelah itu ngerapi, kita yang masa lalu itu di out, kita ulang, kita edit di kertas dulu semuanya. Setelah semua dikelompokin ya ET masih di Indramayu. Kayaknya kurang yang ini begini gini. Jadi masih syuting, gue masih ini kayaknya nggak bisa, ini harus ada di sini itu seperti itu. Terus sebagai sutradara juga dong. Ya makanya di situ kan gue di situ ada story juga. Jadi gue yang mau bikin cerita tuh kan gue gitu kan. Salah satunya gue gitu. Nah, itu ya gue bermain banyak di situ, sama kayak filmnya Bendera Mbak Nen pun seperti itu. Bendera lu. Iya. Di Biola pun gue juga begitu. Gitu. Jadi ada yang kayak yang di Bendera itu ada shot di mana gue membuat itu jadi montage, tapi itu shot itu sebenarnya ada shot bayangan orang lari, anak lari. Nah itu yang gue tahu dibuat ya hanya untuk ini aja kayaknya stok. Nah pas udah gue edit, gue combine sampai ternyata jadi sesuatu. Nanti bisa diginiin ya film gue gitu kan sama saudaranya kan. Itu gunanya praktek editing cowboy. Kayak movie lah, Bo. Ya kan begini kan. Nah, lo bayangin lo cari 24 frame per second tuh. Terus kalau yang di jadi biola belum makan ritmenya beda, udah makan ritmenya habis ngutang ritmenya beda juga di baju. Aduh, agak cepet. Alin mah nggak pernah ngutang ya. Kata siapa? semua udah. Ya kalau di biola itu di adegan pada saat Niko itu mau ketemu. Biola sih banyak. Banyak, apalagi yang di komen sama waktu itu ya yang Cenur nangis, Niko nangis. Nah, itu di luar ininya saudara juga. Oh, ternyata bisa digini. Nah, itu dia. Makanya itu dimana pentingnya pada saat lo syuting sebagai sutradara, lo jangan berpikir lo sebagai editor. Editorial tinggi bukan lo ngedit lo di tempat. Bukan gitu. Walaupun Ya kan? Indian gue juga yang edit. Iya kan? Maksudnya lo ada orang lain gitu. Nah, itu kasih ruang pada saat lo kasih ruang itu, orang yang diberikan kalau editor editor bener ya gitu. Dia akan berpikir bagaimana ini bisa di ini gitu. Gue pernah ngedit di skenario, Pak.
scene, dipanggil, datang ke lokasi dan gue harus ngedit di skenario karena Ken sudah mau habis. Itu. Luar Ya, biasa. kalau motongan dia deh. Apa? Potong komiknya dia dari dia. Iya. Iya. Tapi menarik juga nih, seperti tadi bilang Ferdian mikir itu benar. Tapi mungkin perlakuannya mungkin kalau gue boleh cerita dikit, ketika gue di sini di editingnya, walaupun gue yang syuting ataupun bukan, mungkin kalau orang lain bilang sadis. Bahkan ketika gue dominan gitu, kayak gue ngedirect Aksan ngedit Cinta Setaman, gue bisa Aks tentang jenah enggak satu-satu ini enggak semua sampai sorry nah kita gibahin nih jenah tuh pas melihat adegan gue terus keluar dia masih manis-manis enggak apa-apa begitu udah di kafe ngebir ngepet lu ya satu scene gua diangkat gitu. Ada nggak kalau lo nggak ada nggak apa-apa. Lo ngerasa pekerjaan lo yang karena udah deadline akhirnya lo kecewa gitu karena gagal. Kalau dibilang gagal enggak, cuman kayak balik lagi sebenarnya sih Mas, film kalau belum tidak ada deadline itu nggak akan pernah selesai sebenarnya. Karena ide itu selalu muncul lagi. Makanya perlu friend itu karena ide itu bisa terus mengalir gitu loh. Pasti. Jadi karena memang harus selesai ya udah kita lock ya apapun yang sudah terjadi film udah jadi milik publik gitu. Alin? Setiap film pasti ada rasa. Waduh, seru banget. Bukan gagal atau Belum sempurna gitu ya, ngerasa nggak sempurna. selalu itu. Misalnya pas nonton premier tuh, wah kenapa lu gitu sih? Mau message dia sama diri sendiri. Kan ini harusnya ini nih. Wah kok gitu? Ini ngapain sih lo waktu itu apa yang lo pikir? Di setiap film selalu ada rasa tidak kepuasan. Tapi buat aku itu malah bagus. Karena buat next kan kita jadi punya catatan. Gitu. Oh, yang di sana kayaknya gue kurang pas nih. Yang di sini jangan diulang gitu. Atau bukan kemarin harusnya gue sistemnya gini nih, wah coba deh yang next nih. Jadi tapi aku menikmati proses itu gitu. Dan kalau bisa sih jangan pernah puas sih. Ya sama kayak itu ngerjain series dulu Mas, kalau ada yang nggak enak di episode ini kita briefing di episode berikutnya. Iya, memang. Kecuali membantu kita reaksinya udah gak yakin. Ya, apa masuk editing lagi. Dan semua udah ekspresinya dia sama Dinda tuh udah. Pak Dewa, Dewi, basah. Kalau misalnya ya pokoknya kalau buat gue bikin ya mencoba yang terbaik gitu. Tapi karena kan setiap film beda-beda perlakuannya gitu. Film A kita nggak bisa perlakukan sama dengan film B kita nggak bisa sama perlakuan film C gitu kan. Itu seperti itu. Cuman ya itu dia. Kalau misalnya ngerasa ada gagal atau kurang atau segala macam, kalau buat gue itu standar gitu kan. Tapi bukan berarti itu suatu kesalahan yang signifikan atau apa segala macam itu kan buat itu kan hanya untuk reference kita nanti kalau nanti kita buat sesuatu lagi gitu kan. Tapi kalau misalnya gue pribadi sih bukannya ini, tapi gue merasa ya gue sudah buat yang terbaik karena memang ini sudah jadi satu kesepakatan seperti itu. Kalau gue kayaknya nggak terlalu ada yang kayak signifikan ya. Ya soalnya menarik, pengalaman pribadi gue tuh selalu inginnya yang gue puas sama penonton puas, levelnya di situ gitu ya. Jadi ada pernah yang misalnya sebuah film gue gitu ya di launching, gue sama Kelin, aduh ini ngapain sih, gue ngapain gitu banget gitu. Tapi penontonnya hingar-hingar ketawa. Maksudnya gitu. Tapi ada juga emang yang cita-cita sih.
ini film ke depan harus pokoknya standar, gue penonton juga so happy gitu. Ada gitu aja, tapi ya kayak tadi mungkin itu proses ya, Lis, sama malu next begini cita-cita, bahwa habis itu nanti ada misrok dikit ya kita manusia gitu ya. Iya, betul. Maksudnya ya jangan dijadiin penyesalan, itu bukan penyesalan sih, kalau bukan Iya. bukan hal yang Itu kayak ini aja sih, ribet sama diri sendiri. Iya, iya, itu itu sendiri. Gitu sih. karena pada saat kita berpikir itu kan manjang. Iya. Itu manjang gitu. Jadi buat gue Yang ada depresi nggak jelas. gue nggak mau memperpanjang seperti itu, tapi kita sudah membuat sesuatu yang memang penonton juga suka, Iya. semuanya sudah puas, segala macam. Mau kita nggak pernah puas, Iya. kita nggak pernah puas dengan apa yang sudah kita buat, gitu. Nggak akan pernah puas gitu kalau mau cari puas. Tapi yang lain masih udah puas nggak? Kita kan melayani, Oke. gitu. Kita melayani mereka, gitu. Pada saat mereka sudah oke, mereka sudah puas, oke, sudah. Dan kita juga nggak merasa gue ngedit tuh gara-gara gitu, enggak gitu juga. Tapi kan cuman ya seremehan deh, ada yang bikin kita greget atau apa segala Itu macam. Ya wajar lah yang seperti itu gitu, karena ya itu dia tadi gue bilang, setiap film perakuannya yang lain Iya. gitu. Itu menariknya proses kreatif ya. Ada komunikasi sama audiens, ada komunikasi sama rekan kerja kita. Ribet, tapi kalau kita mencintai ya menyenangkan aja kan, gitu. Ya, kita enjoy sama pekerjaan kita nggak akan menjadikan itu pekerjaan, hobi. Iya, kenangan. Mainan udah gitu Mainan. kan. Iya. Anyway, satu lagi nih, zaman sekarang kan kita di era ini boleh dibilang gerbangnya era artificial intelligence. Nah, ke depan menurut kalian nih sejauh mana dia bisa membantu atau menjadi part of tools kalian, dan sejauh mana justru akan mengambil alih kalian nih sebagai editor. Gimana San? Ada nggak? Kalau Arah San? secara tools dia bisa sangat sekali membantu. Oke. Karena sesimpel kayak manajemen data sudah terbantu dengan AI gitu kan. Kalau kita ngedit dokumenter gitu kayak misalnya dialog base gitu udah bisa terbantu sama AI. Oke. Mbak Dewi tadi cerita ngedit di kertas gitu, sekarang udah kita ngeditnya di komputer udah tinggal partnya saya nggak suka potong itu udah nggak pakai prompt, cuma bisa ngedit kayak di Word. Oke. Cuma kalau kita motong itu footage Iya, nya udah. itu Oh, wow. sudah ada. Iya. Bahkan juga kayak sekarang kalau kita ngedit podcast itu juga udah bisa pakai prompt gitu kan, Oke. bisa mempermudah. Tapi kalau kita bicara di film editing itu kayaknya sih kita sendiri aja butuh minimal 3-4 kali draft baru bisa ngelok gitu. Karena filmnya kan berkembang terus. Dan ada yang mengatakan juga bahwa sebenarnya teknologi terbaik yang pernah diciptakan manusia itu sampai sekarang nggak pernah diganti kan, namanya storytelling gitu kan. Nah itu yang AI belum akan bisa menggantikan sih. Ya dimana terakhir itu basicnya adalah ya apa namanya storytelling itu yang sifatnya humanize ya kali sangat orang lah gitu ya. Gimana Alin? Aku setuju sih, maksudnya memang sangat membantu. Teknologi itu pasti membantu kita, mempermudah. Tapi dalam hal ini nggak akan mengambil alih. Dimanapun juga human touch itu tetap beda rasanya. Yes. What? Ya, We enggak. 11-12 ya. Oke. Ya, nggak jauh beda sih gitu. Lagian, ya kenapa kita mesti takut dengan adanya perkembangan teknologi gitu kan? Justru ya itu tadi, kita ambil positifnya, mereka bisa membantu, tapi mereka nggak bisa ngambil ladang kita. Gitu. Karena ada hal manusia, sense of human-nya lain, gitu, sense of human-nya lain gitu, sama lo dengan alat-alat, dengan robot, lo dengan apa segala macam, itu pasti berbeda. Gitu. Oke. Kalau boleh nambahin satu info sedikit Mas. Jadi ketika Lumiere berhasil bikin bioskop waktu itu tiba-tiba satu hari dia bilang dia nyerah sama film. Cinema is invention without future. Kenapa? Bukan karena nggak ada story, bahkan sebenarnya bukan karena nggak ada storyline, tapi justru karena ketidakadaan editing. Itu editing masuk, itu tiba-tiba si Melis bisa bikin film worldwide, versi berwarna sama nggak berwarna dan dibajak gitu, saking suksesnya. Oh, Melis sudah berwarna waktu itu. Hand painted di filmnya. Oke. Nah, sampai sekarang orang masih datang ke bioskop buat nonton. Buat apa sih gitu kan? Buat ngerasain yang AI nggak akan bisa bikin gitu.
Itu yang kita kayak di AI, di audio terutama ya, audio itu sangat terbantu. Saya punya satu scene audionya jelek banget gitu kan, pemainnya masih baru, shotnya lebar, nggak punya close up. Saya bilang ke produsernya, kita nggak mungkin ini ADR nih, nggak sanggup pemainnya. Terus gimana San? Coba ya ayo gitu kan, kita bersihin pakai AI dan dapat gitu. Oh, Selamat, yang dikhawatirkan adalah antara teknis nggak apa-apa deh tuh ya. kalau untuk nolongin nggak apa-apa. Yang jadi problem dari AI adalah yang jadi khawatir kayak misalnya sudah mulai terjadi itu di bagian penulisan gitu ya. Oke. Nanti dia udah nggak punya kemampuan untuk berkreatif lagi, yang dikit-dikit nih AI bisa dikerjain kok, AI bisa kerjain. Nah itu yang mudah-mudahan sih jangan sampai kita kebawa ke situ ya gitu. Jangan sampai kita untuk menilai ini bagus nggak, tanya AI gitu. Iya. Gue bisa ngapain, tanya AI. Itu yang agak sedikit apa ya, mulai ada kecenderungan brain rot tuh kan kayak gitu loh. Tapi kan bukannya itu nanti produk sendiri yang berbicara. Jadi apa yang digawangin AI yang dipercaya oleh beberapa misalnya produser kebetulan mau mempercayai itu dari penulisan mulai konsultasi segala macam. In the end kan hasil akhir kan. Ya, akhirnya Iya. kita balik lagi ke situ. Jadi memang ini menarik antara mesin dan manusia, robot dan manusia akan mau nggak mau akan bersinggungan nantinya, baik sebagai supporter maupun mungkin sebagai pengambil alihan. Tapi kalau dari teman-teman tadi bilang, menurut teman-teman itu untuk sampai titik sense ya, mereka mungkin nggak tahu kapan gitu ya untuk ngalahin manusia. Ya memang sih, kalau sebatas formula robotik memang rasanya bisa diprogram ya. Tapi kalau udah sense, gimana programnya? Latihan. Even satu frame aja. Kita punya materi yang sama. Iya. Ya, Alin dengan materi sama, gue materi Ya sama. beda lah kita Beda, nih. gitu kan? Kita tuh bisa, apa namanya? Kan kita bukan yang plug-in, oh ini rasanya gini, ini rasanya enggak, karena kita manusia, kita punya rasa yang berbeda. Sedihnya Alin beda, sedih gue beda, sedihnya Hasan beda. Ya kayak ngedit cowboy mas. Iya. Iya. Nonton ngedit Iya, kan di point mata, of view-nya bisa berubah. beda gitu. Bisa jadi perempuan binal itu yang merusak persahabatan, bisa jadi ya kan bisa beda-beda gitu. Nah itu mau seberapa banyak cara berpikir AI itu membaca cara berpikir dan hatinya manusia gitu. Oke. Jadi guys, kalau ngomongin tadi editing cowboy itu dulu ada tugas di kampus film, itu masing-masing dikasih materi film yang belum diedit. Kebetulan temanya cowboy Nggak ada skenario. yang nggak ada skenarionya, kisahnya pokoknya kurang lebih materinya ada dua lelaki bersiteru, ada perempuan yang nonton gitu. Jadi banyak versi yang bisa dibikin dari sana tergantung kreativitas dan point of view dan visi dari editornya. Kira-kira dulu begitu zaman tahun 90-an 80-an ya sekolah film ya. Udah sebentar. Ini udah mau buka ya. Tunggu sebentar ya. Puasa. Iya. Yuk, sebentar lagi saya. Buka puasa. Tunggu di situ bentar ya. Papa mau nutup dulu nih acaranya. Ya, syutingnya mau diselesaikan dulu. Oke. Itu yang apa? Tutup dulu. Oke, teman-teman terima kasih udah berbagi visinya, pemikirannya, pengalamannya sama kita di sini dan tentunya pasti bermanfaat ya buat yang mendengarkan. Oke guys, sampai sini dulu kenduri film Hari Dagu dalam edisi editing. Mungkin ada editing part 2 atau yang lain ya, tapi semoga bermanfaat. Amin.